webinar online sharing Teens Family. Nah, seperti biasa kita akan banyak bicara tentang kesehatan dan juga produk Teens. Nah, Bapak Ibu di rumah, gimana nih keadaannya? Apa mulai bosan berada di rumah? Nggak boleh bosan ya Bapak Ibu. Jadi kita harus tetap semangat selama berada di rumah, tetap produktif dan jaga pola hidup sehat. Dan ini sebenarnya kesempatan kita untuk mulai hidup sehat lagi. Karena selama ini mungkin kita tidak terlalu peduli dengan kesehatan ya. Nah, sekarang kita dikasih kesempatan untuk menjaga kesehatan. Tapi nggak bisa dipungkiri nih Bapak Ibu. Mungkin karena kita keenakan di rumah, jadi sering rebahan, jarang olahraga, atau mungkin kita malah ngabisin stok mie instan di rumah ya. Nah itu bukannya sehat, malah nambah banyak penyakit nih Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang walaupun kita berada di rumah harus tetap jaga kesehatan, rajin olahraga, jaga pola makan yang sehat, pola hidupnya sehat, lalu jaga kebersihan. Oke, seperti yang saya bilang tadi, selama kita di rumah mungkin ada ya yang mungkin jarang olahraga atau kebanyakan makanan-makanan yang kurang sehat. Nah, jadi kebanyakan dari kita itu yang awalnya mungkin yang laki-laki ya, awalnya six pack, malah sekarang ini jadinya one pack sekarang ini. Oke, nah itu sebenarnya nggak ideal ya. Jadi kita harus rajin olahraga, jaga lagi pola makan sehatnya. Nah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu di rumah gimana nih? Apakah sering merasa pusing di rumah? Atau mungkin setelah dicek tensinya jadi lebih tinggi juga kolesterolnya? Oke, nah mudah-mudahan nggak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Walaupun kita berada di rumah, tetap selalu jaga makanan sehat, jaga pola makan kita. Nah, jadi pas kali nih. Untuk kali ini topik kita adalah high cholesterol prevention atau cara-cara pencegahan kolesterol tinggi. Oke, nah seperti yang kita ketahui, yang namanya orang Indonesia ya makanannya enak-enak semua, dan yang paling enak itu rata-rata banyak yang suka gorengan. Termasuk saat di rumah ini nggak beli di gorengan di rumah aja sih, tapi malah masak gorengan di rumah. Dan akhirnya malah kolesterolnya lebih tinggi lagi. Dan pastinya ini tidak bagus untuk kesehatan. Nah, nanti kita di webinar ini kita akan banyak sekali bicara tentang kolesterol dan juga cara-cara mencegahnya. Dan ini akan dibawakan oleh Bapak Walid yang jadi pakar ya buat webinar kita kalau soal kesehatan dan juga tentang produk Teens. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat datang semuanya. Selamat datang di webinar online sharing Teens. Ikuti ya Bapak Ibu ya dari awal sampai akhir karena topik kita kali ini menarik sekali dan ini merupakan hal yang banyak di-request dari peserta-peserta webinar kami yang sebelumnya tentang kolesterol nih Bapak Ibu. Oke, nah Bapak Ibu, nah seperti yang saya bilang tadi bahwa pembicara kita nanti adalah Bapak Walid. Beliau mempunyai banyak sekali pengalaman ya, beliau adalah seorang apoteker. Nah, Bapak Ibu bisa lihat profilnya di slide berikutnya ini nih, Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi Bapak Walid sendiri adalah product trainer kita dari Teens Aspak. Beliau udah banyak sekali ya pengalamannya, Bapak Ibu bisa lihat nih. Beliau adalah lulusan apoteker dari Universitas Pancasila Jakarta. Ya, di sini ada resume-nya di sini apoteker klinis Kimia Farma, pernah juga jadi store manager Retailer Pharmacy and Healthcare, lalu menjadi apoteker klinis di Halodoc Jakarta, apoteker klinis Klinik Asia Pasifik Tangerang, lalu apoteker manager Apotek Raja Farmaci Leduk, apoteker Agent of Change AOC Kota Tangerang, pengurus cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kota Tangerang, lalu trainer muda herbalis empiris Perhimpunan Herbalis Nusantara Indonesia. Nah, panjang sekali Bapak Ibu. Lalu berikutnya trainer muda COC Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP Jakarta. Lalu trainer muda soft skill PJK3 Media Tama Learning Center Jakarta. Lalu trainer muda public speaking AS Plus HR and Consulting Management, lalu Trainer Associate Club Pidato Perdana Malaysia, Trainer Associate Epic Speaker Academy Malaysia, dan juga Trainer Supervisor Ian Syariah Indonesia. Nah ini ya
posisi beliau yang terakhir ya, pengalaman beliau yang terakhir. Jadi pastinya kita akan belajar banyak dari beliau tentang kesehatan dan juga produk-produk Tiens, dan juga Bapak Ibu yang pengen tahu nih kombinasinya atau sinergi produk suplemen Tiens. Nah, kita bisa nanya banyak nih ke Bapak Walid Ardiansyah. Walid Adriansyah, mohon maaf ya. Oke, slip of tongue. Oke, Bapak Ibu, kita lihat dulu nih, kita sapa-sapa dulu, udah berapa orang ya? Udah 129 orang yang masuk di sini. Oke, apa kabar semuanya yang baru gabung? Selamat datang di webinar kami, webinar online training, webinar online training. Nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan penjelasan dari Bapak Walid lebih jelas tentang pencegahan kolesterol tinggi dan juga produk suplemen Tiens nantinya. Dan nanti Bapak Ibu juga bisa nanya-nanya banyak kepada Bapak Walid. Tapi nanti setelah sesi beliau mempresentasikan materinya ya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti raise hand, ada fitur chat di sana. Nanti Bapak Ibu tinggal raise hand. Admin kami akan membalas Bapak Ibu nantinya, jadi kami bisa masukkan ke list penanya. Nah, misalkan Bapak Ibu belum bisa mendengarkan suara dari webinar ini, Bapak Ibu bisa coba tekan di screen-nya, di sana ada join audio. Nah, Bapak Ibu bisa klik itu, nanti Bapak Ibu akan mendengarkan webinar dari kami. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu diberi kesempatan untuk menanya, Bapak Ibu bisa klik unmute, ada gambar mic di sana, lalu Bapak Ibu bisa berikan pertanyaan, lalu di-mute lagi, ya, dimatiin lagi mikrofonnya. Oke, Bapak Ibu, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita udah live di YouTube ya. Halo Bapak Ibu semua, apa kabar? Selamat bergabung di webinar online training kami. Kali ini kita pertama kalinya untuk live di YouTube. Semuanya mudah-mudahan banyak yang nonton ya. Jadi semakin banyak yang mendapatkan ilmu baru dan nantinya bisa diduplikasi oleh jaringannya masing-masing. Jadi jangan lupa untuk saling berbagi, Bapak Ibu. Oke, nah satu lagi nih Bapak Ibu, setelah sesi tanya jawab nantinya, maksud saya setelah sesinya Bapak Walid, Bapak Ibu dimohonkan untuk melihat fitur chatnya. Di situ ada fitur chatnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik participants, lalu di sebelah kirinya nanti akan ada chat. Nah, Bapak Ibu bisa melihat apa saja yang akan diberitahukan oleh admin, termasuk nantinya setelah sesi presentasi oleh Bapak Walid, nanti kami akan membagikan training feedback link atau link training feedback. Nanti Bapak Ibu setelah webinar ini atau selama sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa klik link tersebut, lalu nanti akan muncul form training feedback-nya. Nah, partisipasinya Bapak Ibu sangat kami harapkan, karena nantinya masukan dari Bapak Ibu sangat bermanfaat sekali untuk perbaikan webinar kami di masa datang ya, supaya lebih baik lagi dan lebih baik lagi Bapak Ibu. Oke, Bapak Walid apa sudah siap nih? Oke, kayaknya udah siap-siap nih ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi saya udah banyak nih ngomongnya Bapak Ibu pasti udah nggak sabar nih untuk mendengarkan presentasinya oleh Bapak Walid. Jadi kepada Bapak Walid kita persilakan nih. Halo Pak Walid. Halo Mbak Indah, apakah suaranya terdengar jelas? Sangat jelas sekali. Siap Pak Walid? Sangat jelas ya. Siap Mbak Indah, saya selalu semangat nih. Oh, great. Oke, silakan. The floor is yours. Baik, terima kasih Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tiens Family dimanapun berada. Hari ini saya Walid Adriansyah. Tadi sudah dijelaskan ya sama Mbak Indah tentang profil saya dan ini merupakan webinar yang ke-7 ya Mbak Indah ya. Gak berasa ya ini yang ke-7 dan saya harap Tiens Family dimanapun berada dari mulai Sabang sampai Merauke tetap semangat dan terus ikuti webinar Tiens yang sangat produktif, yang sangat aktif dan sangat bermanfaat buat kita semuanya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin kita tadi sudah dijelaskan background saya apoteker dan saat ini di Tiens Family itu sebagai seorang product trainer. Jadi dari mulai kemarin sudah memperkenalkan diri, tapi mungkin masih ada yang baru. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengenal saya di sini ya. Boleh panggil Mas Walid atau Pak Walid juga silahkan. Bapak dan Ibu, untuk webinar hari ini
kita ada satu topik yang sangat menarik, dan ini sebetulnya berdasarkan request dari Bapak dan Ibu nih, dari Bapak dan Ibu yang sudah japri ke saya, Pak Walid, ayo dong bahas ini, gitu kan. Pak Walid, ayo dong bahas ini. Oke lah, nanti coba saya jadwalkan gitu ya. Akhirnya saya buat satu materi untuk hari ini. Satu materi untuk hari ini yaitu tentang pencegahan untuk kolesterol yang tinggi. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Sekarang itu kolesterol banyak sekali yang mengidap kolesterol, gak hanya harus berpatokan kepada seseorang yang berbadannya gemuk ya, obesitas, badan yang kurus pun sekarang banyak sekali yang kolesterolnya tinggi. Nah, kolesterol seperti apa yang harus kita cegah supaya tidak timbul penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, hari ini di sesi webinar ini saya ingin sharing bersama Bapak dan Ibu. Bersama Bapak dan Ibu tidak bermaksud untuk mengajari. Saya yakin di sini ada yang lebih tahu lagi, mungkin ada yang dari medis juga yang sudah tahu tentang kolesterol ya. Jadi untuk materi hari ini adalah pencegahan untuk kolesterol. Namun sebelumnya kita akan tahu dulu kolesterol itu apa sih sebetulnya ya. Bapak dan Ibu bisa lihat di slide berikutnya. Di slide berikutnya silakan Mbak Indah boleh dibantu. Oh iya, baik. Sebelum kita membahas ke kolesterol, ada 4 topik yang akan kita sharing hari ini. Yang pertama adalah kita akan mengenal konsep kesehatan dari TIENS. Mungkin bagi Bapak dan Ibu ini sudah tidak asing lagi karena ini sudah sering dibawakan pada saat setiap training ya. Kemudian topik yang kedua kita akan berbicara tentang kolesterol nih, pencegahan kolesterol. Yang ketiga kita akan berbicara kenapa kita butuh suplemen ya, kita butuh suplemen. Yang terakhir, sesi terakhir itu adalah sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu, saya harapkan di sesi webinar ini lebih aktif Bapak dan Ibu daripada saya ya nantinya. Supaya saya juga bisa belajar dari Bapak dan Ibu berdasarkan pengalamannya, dan begitupun apa yang ada kebaikan ilmu dari saya, Bapak dan Ibu bisa terima. Baik, kita mulai saja langsung ke slide berikutnya. Ya, ini adalah konsep kesehatan TIENS. Bapak dan Ibu sudah tahu ya, konsepnya itu ada 4. Yang pertama pasti sudah tahu ya, detoksifikasi atau pembersih. Nah, pembersih ini merupakan salah satu langkah pertama yang merupakan konsep yang dibuat oleh TIENS. Kenapa harus detoksifikasi terlebih dahulu? Karena sebelum kita memulai untuk memberikan kesehatan yang maksimal pada organ tubuh kita harus membersihkan terlebih dahulu. Setelah dibersihkan, baru kita akan dukung dengan faktor-faktor lainnya. Di sini juga kita nanti akan bagi produk-produk yang menjadi produk detoksifikasi atau pembersih. Untuk yang berikutnya setelah dibersihkan, konsepnya apa sih? Nah, bisa di next. Ya, berikutnya adalah di next saja, Mbak Indah, maaf. Berikutnya adalah untuk setelah detoksifikasi, yaitu penyeimbang. Nah, setelah kita bersihkan atau detox, maka kita harus ada sesuatu yang bisa menyeimbangkan agar tubuh kita atau organ tubuh kita juga bisa bekerja secara maksimal. Di sini dengan kata lain, untuk mencegah juga terjadinya penyakit atau sesuatu yang tidak kita harapkan. Untuk yang ketiga yaitu adalah penguat. Nah, penguat ini adalah sesuatu yang pasti Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi, berhubungan dengan sistem imun kita, kemudian tulang kita, dan sejenisnya. Namun dari tiga konsep ini akan mempunyai satu tujuan, di mana tujuannya hanya satu, yaitu pencegahan. Bapak dan Ibu bisa dilihat tuh yang gambar di tengah-tengah itu merupakan suatu simbol pencegahan. Jadi semua konsep yang dibuat oleh TIENS ini, mulai dari detoksifikasi, kemudian penyeimbang, kemudian ada penguat, tujuannya semuanya terpusat hanya pada satu, yaitu pencegahan. Nah, Bapak dan Ibu mungkin sudah paham ya sampai sini, dan saya yakin ini hanya refreshment saja.
dari saya karena Bapak dan Ibu sudah belajar lebih jauh lagi tentang konsep kesehatan TIENS dari para trainer sebelumnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi yang akan kita sharing hari ini, yaitu tentang kolesterol. Nah, Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan kata kolesterol nih, apalagi yang sering makan makanan berlemak yang berlebih, kemudian makanan siap saji, aduh itu udah pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kolesterol ya. Yang harus kita ketahui kolesterol itu sebenarnya apa sih ya, Pak Walid gitu ya. Nah, kolesterol merupakan suatu senyawa lemak yang diproduksi oleh berbagai sel di dalam tubuh kita dan di sekitar seperempat kolesterol yang dihasilkan dalam tubuh diproduksi oleh sel-sel hati. Nah, jadi inilah definisi yang kita maksud tentang kolesterol. Nah, kita juga harus tahu bahwa tingkat kolesterol tinggi itu dapat meningkatkan risiko penyakit lainnya. Penyakit apa tuh? Nah, misalkan jantung, stroke, kemudian buruknya sirkulasi darah. Ya, alhamdulillah di sini hujan Ibu di daerah Jakarta Barat. Jadi maaf ya kalau suaranya agak terdengar suara hujannya. Nah, kemudian faktor-faktor inilah penyakit ini yang disebut dengan komplikasi ya. Dari mulai tadi cuma kolesterol, tapi bisa menimbulkan penyakit lainnya seperti jantung, kemudian stroke dan yang lainnya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah tahu ya bagaimana kita mengetahui kolesterol kita itu tinggi apa enggaknya. Itu sangat mudah sekali dan banyak di fasilitas pelayanan kesehatan menyediakan yang namanya pengecekan sewaktu ya. Mungkin sudah ada yang pernah mencoba beberapa dari Bapak dan Ibu. Slide berikutnya. Silakan Mbak Indah. Nah, Bapak dan Ibu sambil menunggu slide-nya ini, operator mungkin sedang ada kendala. Kita akan lihat sebenarnya kolesterol itu disebabkan oleh beberapa faktor ya. Jadi nggak bisa tiba-tiba ada kolesterol. Nah, hal ini harus kita pahami juga bahwa sesuatu itu timbul pasti ada penyebabnya. Nah, salah satunya di sini ada kebiasaan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Nah, Bapak dan Ibu siapa di sini yang setiap harinya tidak lepas dengan makan makanan yang kurang sehat ya? Ya, misalkan goreng-gorengan, bukan berarti nggak boleh ya, tapi keseringan juga kurang bagus ya. Kuning telur, kemudian mentega, di sini juga disebutkan santan dan sejenisnya. Hal-hal ini akan mempengaruhi penyebab terjadinya kolesterol ya. Kemudian ada juga kurang berolahraga atau beraktivitas. Wah, ini disebutnya mager ya, atau malas gerak ya. Nah, apalagi sekarang kita lagi stay at home ya, di rumah saja dengan kondisi seperti ini. Tapi bukan menjadi alasan untuk kita untuk tidak fit ya, tidak berolahraga. Minimal ada aktivitas 30 menit per harinya. Apalagi ditambah dengan sekarang ada program untuk berjemur ya di pagi hari. Itu bagus buat kesehatan kita. Kemudian ada kebiasaan merokok. Nah, Bapak dan Ibu di sini siapa yang sampai saat ini merokok? Mungkin bisa dipikirkan lagi bahwa efek dari merokok itu kurang bagus buat kesehatannya, apalagi buat sistem pernapasan. Nah, yang kemudian terlalu banyak mengkonsumsi minuman yang beralkohol, pewarna, atau yang mengandung soda ya. Jadi hal itu juga mempengaruhi kolesterol kita tinggi. Nah, ini yang ada gambarnya yang lucu ya. Itu obesitas atau kegemukan. Jadi ini merupakan suatu faktor yang menyebabkan kolesterol juga, namun tidak menjadi faktor utama yang tadi saya infokan di awal, bahwa orang kurus pun bisa jadi kolesterolnya tinggi, tergantung dari apa yang dikonsumsi. Setuju ya Bapak Ibu? Nah, sekarang untuk yang berikutnya faktor apa lagi nih ya? Ada yang memiliki penyakit tertentu seperti hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Ini adalah pemicu juga ya, pemicu namun bukan menjadi suatu patokan yang pasti. Kemudian pertambahan usia. Jadi usia itu berpengaruh ya Bapak Ibu. Usia berpengaruh dikaitkan dengan penyerapan makanan yang diserap oleh organ tubuh kita. Nah, kemudian kondisi lain yang dapat meningkatkan kadar kolesterol adalah faktor genetik yang diturunkan dalam keluarga. Tapi di sini ada juga nih yang bertanya kemarin, kalau bapak saya kolesterolnya tinggi terus, apakah anaknya akan kolesterol juga? Belum tentu. Kembali lagi ke lifestyle atau pola hidup sehatnya ya, Bapak Ibu. Jadi ini tidak menentukan 100% kalau misalkan dari orang tuanya kolesterol tinggi, anaknya pasti kolesterol tinggi. Kembali lagi ke pola hidup sehatnya.
Kita lanjutkan. Berikutnya, pasti ada penyebabnya tadi ya. Jadi Bapak dan Ibu sudah tahu penyebabnya. Sekarang kita akan sharing berapa sih nilai normal kolesterol secara keseluruhan atau total ya. Bapak dan Ibu yang sering cek mungkin untuk yang sewaktu yang cuma beberapa menit ya, kalau nggak salah 3 menit sudah ada hasilnya. Itu yang dikategorikan baik itu di bawah 200 mg. Nah, 200 mg di bawah angka 200 dikategorikan sebagai kolesterolnya kolesterol baik. Kemudian dikategorikan agak tinggi itu berapa ya? 200 sampai 239. Ini yang harus waspada ya, apa yang harus kita makan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita lakukan. Ini udah warning ya Ibu, Bapak dan Ibu, kategori di agak tinggi yaitu 200 dan 239. Nah, ini yang paling atas, di bulatan paling atas adalah merah ya. Berarti kalau merah itu udah benar-benar waspada ya. Kalau misalkan sudah di atas atau lebih dari 240 hasilnya, Bapak dan Ibu silakan lebih aware lagi, lebih waspada lagi, lebih peduli lagi terhadap kualitas kesehatannya. Yang nanti kita akan share apa saja sih langkah-langkahnya. Nanti saya akan share bersama Bapak dan Ibu. Jadi yang baik itu di bawah 200, agak tinggi atau sudah waspada itu 200 sampai 239. Nah, yang lebih tinggi itu atau yang paling tinggi di atas 240. Berikutnya, tadi kolesterol total, di mana kolesterol itu pasti ada 3 komponen, yang kalau yang tahu ya. Ada HDL, ada trigliserid, dan satu lagi LDL. Nah, untuk yang pertama kita harus tahu dulu nih, trigliserid itu kadarnya berapa sih yang normal? Nah, kadar trigliserid yang tinggi telah dikaitkan dengan risiko yang lebih tinggi karena penyakit arteri koroner atau penyakit jantung. Nah, Bapak dan Ibu di sini bisa lihat untuk yang sangat yang normalnya mulai dari kurang dari 150. Ini biasanya tidak bisa dilakukan pengecekan sewaktu, namun biasanya di laboratorium yang menunggu hasilnya beberapa hari ya. Kemudian agak tinggi kategorinya itu di 150 sampai 199. Jadi nanti Bapak dan Ibu sudah bisa tahu kalau hasilnya berapa, kategorinya ada di mana. Kemudian kategori tinggi nih, tinggi di 200 sampai 499. Nah, ini yang paling sangat tinggi dan sangat bahaya ya, kurang bagus buat kesehatan kita, yaitu 500 mg atau lebih tinggi juga bisa ya, 550 sampai 600. Jadi kalau misalkan nanti sudah cek kolesterol yang lengkapnya ada trigliserid, HDL, LDL, itu dilihat lagi. Hasilnya berapa, normalnya berapa, kemudian kita termasuk kemana. Berikutnya kita akan lihat nilai normal dari HDL ya. Kita akan lihat dari norma HDL. Nah, HDL ini semakin tinggi angka kolesterol HDL, maka akan semakin rendah risiko Anda terkena penyakit jantung. Nah, walaupun HDL itu high density lipoprotein, jadi walaupun high itu tinggi, tapi ini kalau makin tinggi makin bagus. Jadi bukan direndahin, tapi tinggi aja. Tinggi itu maksudnya optimal ya, menurunkan risiko penyakit tadi jantung, stroke, nah dan pemicu yang terkait dengan pembuluh darah lainnya. Nah, ini untuk optimalnya itu 60 mg dan bisa lebih tinggi. Nah, kalau rendahnya beresiko untuk penyakit jantung semakin meningkat atau stroke dan yang lainnya. Kurang dari 40 mg untuk pria dan untuk wanita kurang dari 50 mg. Jadi Bapak dan Ibu secara umum wawasan tentang nilai dari HDL nanti sudah bisa tahu sendiri ya. Namun tetap harus dikonsultasikan dengan medis atau dokter yang merawat Bapak dan Ibu jika ingin membaca hasil laboratoriumnya. Berikutnya, yang terakhir, nah ini yang harus kita tahu juga LDL nih, karena sifatnya itu yang kurang bagus atau jahat kita sebutnya ya, low density lipoprotein atau kolesterol jahat sebaiknya berada pada tingkat yang rendah atau dapat ditoleransi tubuh. Nah, yaitu kurang dari 100 mg. Nah, di sini kategorinya itu mulai dari yang optimal dulu nih. Kurang dari 100 kurang dari 100. Jadi kalau hasilnya 90, 80 itu optimal berarti hasilnya ya. Kemudian ada yang mendekati optimal. Berapa itu? Di bawah 129. Kemudian ada lagi tuh yang tinggi di atas 130 sampai 159. Kategori tinggi ada lagi sampai 189. Paling sangat tinggi, lebih besar dari
angka 190. Jadi Bapak dan Ibu sudah tahu ya HDL tadi berapa, normalnya, tingginya, kemudian sangat tingginya berapa, begitupun sekarang dengan LDL ya. Nah, berikutnya tipsnya untuk menurunkan LDL karena faktor utama yang harus kita turunkan untuk kolesterol itu bukan semuanya. Hanya LDL-nya saja Bapak dan Ibu, bukan trigliserid atau HDL-nya, tapi LDL-nya. Nah, di sini yang pertama meningkatkan kegiatan aktivitas kita. Tingkatkan olahraga secara teratur. Kalau bisa minimal sehari sekali, nah 30 menit saja beraktivitas. Kemudian meningkatkan konsumsi serat ya dari makanan Bapak dan Ibu. Serat di sini banyak sekali yang bisa Bapak Ibu peroleh, mulai dari makanan, kemudian buah-buahan, sayur-sayuran. Kemudian juga tingkatkan makanan ikan yang mengandung omega 3 seperti ikan salmon dan makrel. Jadi di sini juga jenis ikan-ikan yang mengandung omega 3 sangat bermanfaat untuk menurunkan LDL ini sehingga hasil kolesterolnya akan lebih baik. Yang terakhir nih, mungkin ini agak berat bagi Bapak nih ya. Bapak-bapak yang perokok berat, mungkin sehari bisa 1 atau 2 bungkus, agak dikurangi Bapak dan Ibu mungkin yang masih ada yang merokok, ini stop dulu atau bertahap ya, memang tidak mudah tapi bertahap untuk berhenti merokok. Karena merokok ini kurang bagus buat kesehatan. Jadi mulai dari sistem pernapasan, organ tubuh yang lain, paru-paru, semua terganggu. Karena ada apa? Ada nikotin yang kita hisap. Nah, yang menghisap itu berbahaya, apalagi yaitu perokok aktif. Yang perokok pasif, kita misalnya tidak merokok, terus menghisap asapnya disebut perokok pasif. Itu juga berbahaya. Jadi, mohon untuk yang masih merokok ataupun yang sering berdekatan dengan asap-asap dihindari ya, karena itu merupakan radikal bebas yang kurang bagus buat tubuh. Kita sudah tahu tipsnya, kemudian kita akan tahu pencegahannya nih, supaya kolesterolnya itu normal ya, optimal, tidak tinggi. Menerapkan pola makan yang sehat. Nah, batasi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol dan hindari konsumsi minuman beralkohol, tadi sudah ya. Kemudian perbanyak makan sayur, buah-buahan, dan ikan, yang tadi dijelaskan di awal. Nah, kemudian menurunkan berat badan yang berlebih. Berat badan yang berlebih yang tadi obesitas atau kegemukan, itu merupakan salah satu faktor pemicu kolesterol kita tinggi. Nah, kita ingin melihat secara instan, ini tapi bukan patokan yang utama, apakah kadar lemak di dalam tubuh kita itu banyak atau enggak, kita bisa praktek dengan langsung pegang ini apa pinggang kita dengan tangan kita. Kalau ada tulang yang keras langsung kesentuh ya, terasa berarti lemak kita sedikit ya. Tapi kalau tidak tersentuh tuh tulang yang keras yang di pinggang kita, berarti lemak Bapak dan Ibu cukup banyak ya. Untuk berikutnya tadi sudah yang kita bahas berolahraga secara teratur juga, minimal seminggu minimal 2 atau 3 kali selama 30 menit ya. 30 sampai 60 menit. Ini sangat bagus sekali buat organ tubuh kita. Berikutnya menghentikan kebiasaan merokok sama dengan ini secara keseluruhan untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita, apalagi khususnya untuk menjaga supaya kolesterol kita tidak tinggi. Baik Bapak dan Ibu, untuk berikutnya tadi kita sudah lihat pencegahannya, tapi tidak disebutkan jika perlu kita menggunakan suplemen. Nah, suplemennya itu apa? Nanti kita akan bahas ya. Nah, yang pertama kenapa sih kita butuh suplemen untuk mengatasi kolesterol ini? Nah, tadi kan sudah ada apa? Sudah ada tipsnya mulai dari pola makan yang sehat, menurunkan berat badan, olahraga teratur, menghentikan merokok. Nah, sekarang kita perlu asupan dari luar. Kenapa? Supaya asupan dari luar itu memperbaiki sel-sel yang rusak yang terjadi pada tubuh kita. Bapak dan Ibu masih bisa melihat di sini banyak sekali hal-hal yang terjadi di lingkungan kita, mulai dari tadi banyaknya masyarakat termasuk kita sendiri yang masih mengkonsumsi banyak asupan gula. Faktor merokok tadi ya, kurangnya istirahat yang normalnya itu 6 sampai 8 jam per hari. Kemudian belum lagi faktor dehidrasi dan tadi faktor olahraga juga. Yang terakhir adalah di sini terpapar banyaknya bahan kimia, mulai dari obat-obatan, antibiotik, dan sejenisnya. Bapak dan Ibu mungkin bisa lihat gambar di bawah itu ada gambaran tentang sel di dalam tubuh kita. Jadi sel di dalam tubuh kita itu kalau normal itu seperti itu ya, kurang lebih Ibu gambarannya. Tapi kalau sudah tercemar oleh radikal bebas seperti tadi rokok atau misalnya polusi, itu sesuatu yang radikal bebas tadi nempel di dalam tubuh kita,
sehingga terjadi kerusakan pada sel kita yang menimbulkan penyakit yang tidak diharapkan. Nah, saya harap Bapak dan Ibu untuk hal ini lebih aware lagi ya, dan lebih ini lagi concern lagi terhadap kesehatannya masing-masing, dan terutama untuk keluarga kita, saling mengingatkan. Nah, untuk berikutnya, kenapa tadi kita perlu suplemen, dan sekarang kita akan langsung ke produknya. Nah, yang kita punya, yang akan kita bahas sekarang ada dua. Yang pertama adalah teh Changceti ya. Bapak dan Ibu mungkin sudah ada yang pernah juga konsumsi teh Changceti ini, sangat bagus ya, di mana komposisinya itu mengandung 5 komposisi herbal yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Komposisinya apa saja? Yang pertama ada Ginosterma pentaphyllum, ini dari daunnya yang berfungsi sebagai antioksidan yang membantu menangkal radikal bebas. Yang tadi saya infokan, radikal bebas itu bisa dari polusi atau benda asing yang kurang baik buat tubuh kita, baik bakteri atau mikroba sejenisnya virus dan yang lainnya. Kemudian ada juga dari akar poligoni atau radik poligoni. Di sini mempunyai fungsi juga untuk membantu mengurangi lemak darah. Nah, lemak darah ini kaitannya dengan peredaran sistem metabolisme peredaran di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalkan peredaran darahnya lancar, otomatis tubuh kita juga akan merespon dengan baik untuk kesehatan kita. Tapi kalau terhambat, yang ada namanya plak-plak di dalam pembuluh darah kita, peredaran darah kita, maka akan terjadi sumbatan-sumbatan sehingga menimbulkan kolesterol, penyakit jantung, stroke, dan sejenisnya. Kemudian komposisi yang ketiga ada green tea atau teh hijau ya. Ini sudah tidak asing lagi, teh hijau. Bapak dan Ibu sudah tahu ya manfaat dari teh hijau ini sebagai antioksidan juga, karena mengandung flavonoid ya, flavonoid dan polifenol yang berfungsi menangkal radikal bebas juga. Dan juga ada biji kasiae atau semen kasiae, sama membantu mengurangi lemak darah. Yang terakhir ada Pholium nolumbini atau daun teratai. Nah, Bapak dan Ibu, ini juga sama sebagai antioksidan. 5 komposisi ini, Bapak dan Ibu tidak usah mencarinya di luar sana. Ini semuanya ada atau sudah termasuk di dalam satu kemasan, yaitu di dalam teh Changceti. Jadi 5 komposisi ini dikemas dalam satu kemasan. Sangat bagus ya, sangat luar biasa manfaatnya. Kita lihat untuk anjuran pakainya bagaimana untuk teh ini cukup 3 kali sehari, maksimalnya 2 bungkus. Nah, di sini ada imbauan diseduh dengan air panas selama 10 menit lalu diminum. Nah, jadi ditunggu dulu. Kenapa? Karena di sana ada penguraian zat-zat yang tadi supaya terlarut di dalam air. Kemudian kita bisa minum kembali. Di sini bisa diseduh kembali maksimal 3 kali ya, masih bisa digunakan. Di sini ada himbauannya bahwa produk teh ini kurang bagus untuk anak-anak. Jadi anak-anak, kategori anak-anak di sini itu 15 tahun ke bawah, jangan direkomendasikan untuk minum teh ini. Karena berkaitan dengan sistem pencernaannya yang belum maksimal. Nanti kita bisa sharing di sesi tanya jawab. Untuk berikutnya yaitu, silakan di next. Target konsumen untuk teh ini siapa saja sih Pak Walid gitu ya. Yang pertama itu mereka yang sering mengkonsumsi makanan lemak tinggi. Seperti tadi misalkan makan setiap hari gorengan tidak pernah putus ya. Setiap hari makan makanan yang digoreng berlemak, apalagi minyak gorengnya itu lebih dari 5 kali misalkan. Nah, itu sesuatu yang kurang sehat, kurang bagus. Kemudian mereka yang sudah berusia di atas 40 tahun ke atas, ini biasanya lebih rentan. Kenapa? Karena faktor usia tadi Bapak dan Ibu itu mempengaruhi untuk kolesterol tinggi juga ya. Kemudian mereka yang memiliki sistem imun ya, imun yang lemah pastinya, sering batuk, pilek, ini boleh direkomendasikan untuk mengkonsumsi teh ini. Yang terakhir, mereka yang memiliki riwayat hiperlipidemia atau kolesterol tinggi. Ini boleh direkomendasikan. Berikutnya kita akan sharing tentang sesuatu yang manis dagingnya, tapi yang sekarang kita akan bahas adalah bijinya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi yang namanya anggur ya. Nah, anggur di sini kan macam-macam ya. Ada anggur yang merah, ada anggur yang hijau, bahkan yang hitam pun ada ya. Namun di sini merupakan salah satu produk unggulan juga dari Tiens, namanya grape extract. Di sini merupakan suplemen yang mengandung resveratrol tertinggi dibandingkan vitamin C. Resveratrol ini terkandung di dalam bijinya, biji dari anggur. Nah, jadi dari bijinya, makanya isi dari grape extract ini adalah grape seed extract, ekstrak dari biji anggur, bukan dari kulitnya ataupun dagingnya.
Ada beberapa kelebihan dari produk ini. Yang pertama, terbuat dari biji anggur pilihan dengan kualitas terbaik. Kemudian diolah dengan teknologi yang modern. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu ya bahwa Tiens menggunakan low temperature vakum ya, dryer, di mana zat-zat utamanya pada setiap zat aktif itu tidak hilang, jadi utuh. Jadi itu salah satu kelebihan teknologi modern yang digunakan oleh Tiens. Kemudian kaya akan resveratrol, pasti ya, dari bijinya itu yang berfungsi sebagai antioksidan. Dari kemarin sudah banyak yang chatting, diskusi dengan saya, vitamin C-nya berapa? Memang vitamin C-nya kecil, tapi resveratrolnya tinggi. Tinggi dan bermanfaat sebagai antioksidan. Berikutnya membantu mengurangi lemak darah. Nah, lemak darah tadi berfungsi untuk memperbaiki peredaran darah di dalam sistem tubuh kita. Kemudian yang terakhir membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, Bapak dan Ibu sudah tahu ya bahwa vitamin C sangat bagus buat kesehatan. Untuk berikutnya kita akan lihat berapa sih anjuran minumnya, anjuran pakainya untuk grapeseed extract ini. Nah, jadi untuk anjurannya maksimal itu sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul per hari. Diminum dengan air hangat. Kembali lagi saya ingatkan, tujuan dengan air hangat adalah untuk membantu penguraian serbuk di dalam kapsul tersebut semakin cepat. Jadi kalau mau diminum dengan air biasa juga tidak masalah. Namun ada perhatian juga dalam hal produk ini. Produk ini sebaiknya disertai dengan olahraga teratur, diet rendah kalori dan lemak. Dan ini kurang bagus juga untuk dikonsumsi oleh anak-anak ya di bawah 15 tahun. Nah, Bapak dan Ibu untuk sharing produknya tadi ada 2 hari ini. Yang terakhir kita akan lihat target konsumennya. Target konsumen untuk Grape Extract hampir sama juga dengan teh tadi ya, yaitu bagi mereka yang masih sering mengkonsumsi makanan lemak tinggi. Boleh Bapak dan Ibu rekomendasikan untuk produk Grape Extract ini. Kemudian sama tadi usianya di atas 40 tahun ke atas, kemudian memiliki imun yang lemah dan sering terpapar polusi. Terpapar polusi di sini mungkin aktivitasnya lebih banyak di luar sehingga polusi dari kendaraan lingkungannya itu bisa terhirup setiap hari dan itu kurang bagus untuk kesehatan. Bapak dan Ibu, untuk hari ini sharingnya sampai sini. Produknya ada 2, Changceti dan Grape Extract. Untuk berikutnya kita akan adakan sesi tanya jawab. Namun sebelumnya saya akan kembalikan terlebih dahulu ke Mbak Indah. Silakan Mbak Indah. Ya, halo Tiens Family. Bapak Ibu udah clear penjelasan bagaimana mencegah high cholesterol. Oke, mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu bisa pahami ya. Dan yang paling penting jangan lupa dicatat karena penjelasannya sangat panjang sekali. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar penjelasan tadi akan lebih baik kalau misalnya dicatat begitu Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak tanya nanti Bapak Ibu bisa raise hand nantinya dan admin kami akan segera menanggapi Bapak Ibu. Oh ya, jangan lupa setelah sesi presentasi ini Bapak Ibu bisa bisa cek lagi fitur chatnya karena kami di sana akan membagikan link training feedback kami. Oke, nah di situ Bapak Ibu bisa klik training feedback-nya dan akan muncul form training feedback dan dimohon untuk mengisikan pendapatnya di situ, sarannya juga Bapak Ibu. Jadi sangat gampang sekali, tinggal klik-klik. Kalau misalnya ada pertanyaan, tinggal dijawab. Cukup jawaban singkat saja, Bapak Ibu. Nah, ini sangat penting sekali bagi kami agar kami nanti bisa memperbaiki webinar kami yang selanjutnya, Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan sejauh ini? Oke, sambil menunggu pertanyaannya, mungkin kita bisa bahas-bahas lagi ya yang tadi. Jadi, Bapak Ibu, mulai dari sekarang bisa tuh dicegah agar kolesterolnya tidak tambah tinggi. Nah, Pak Ibu, nanti jaga pola makannya. Jangan sampai nanti makan makanan yang lebih banyak kadar lemak jahatnya ya, Bapak Ibu ya. Dan yang penting jangan lupa olahraga. Baik, berikutnya yaitu kita lanjut ke penanya berikutnya, Ibu Risma. Silakan Ibu. Silakan Ibu Risma Hermayanti Willis. Halo Ibu Risma. Halo Bu. Halo, apa kabar Bu?
Halo, Ibu Risma. Mungkin kalau misalnya mikrofonnya di mute, nggak sengaja mute, di unmute lagi Ibu, diklik lagi mikrofonnya. Silakan Ibu Risma. Oke, sambil nunggu Ibu Risma. Iya, silakan Ibu. Apakah penyempitan pembuluh darah masuk penyakit stroke? Dan apakah bisa disarankan konsumsi grape extract? Oke, baik, pertanyaannya menarik sekali nih ya Bu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini langsung saja kita arahkan kepada Bapak Walid. Silakan Pak Walid. Baik, Mbak Indah, terima kasih. Tadi dari Ibu Risma ya? Iya, benar, Iya, Ibu Risma Hermayanti. Ya, tadi kalau misalkan untuk kategori apakah itu kategori stroke, itu jatuhnya ke diagnosa. Untuk diagnosa yang menentukan adalah dokter. Nah, itu jadi adalah wewenang dari pihak medis sendiri, Ibu, untuk menentukan apakah itu kategori stroke atau bukan. Yang pertama itu. Yang kedua, pertanyaan kedua, boleh tidak direkomendasikan untuk grape extractnya? Boleh. Kalau untuk rekomendasi produknya boleh. Jadi untuk ini penyempitan ini, Ibu boleh rekomendasikan 2 kali sehari sesudah makan untuk grape extractnya. Pagi 1, malam hari pada mau tidur 1. Iya. Bagaimana Ibu Risma? Sepertinya sudah jelas Halo. ya Pak Walid ya. Iya, makasih Pak jawabannya. Sama-sama. Sehat selalu Ibu. Oke. Terima kasih Pak Walid, terima kasih Bu Risma atas pertanyaannya. Sangat membantu sekali, kita juga belajar lebih banyak hal. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Kita persilakan kepada Ibu Intan Karuniawati. Silakan Ibu. Halo Ibu Intan. Halo Ibu Intan. Oke, sambil menunggu Ibu Intan, mungkin kita lanjut dulu ya ke penanya berikutnya. Kita persilakan langsung kepada Bapak Andri Bambang. Halo. Pak Andri, silakan Pak. Halo. Iya, Silakan halo. Pak pertanyaannya. Halo Pak. Iya. Iya. Untuk grape extract ini, kalau untuk stroke itu kan cenderung ke stroke pecah pembuluh darah ya Pak ya, Bu ya. Fungsi dia tuh kalau yang selama ini saya tahu, dia sebagai pengencer darah gitu. Kalau misalnya dia dibarengi sama teh, itu lebih efektif atau lebih mengarah pasien ke apa namanya lebih lemas gitu, karena kan dia kalau teh setahu saya dia nyerap cairan, ngebuang lewat kencing bisa lewat keringat. Itu aja sih Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Silakan Bapak Walid. Oke, baik, terima kasih Pak Andri ya tadi ya. Untuk grape extract ini tadi bisa berfungsi untuk pengencer darah kata Pak Andi ya. Jadi yang pertama yang teman-teman yang harus Bapak dari Ibu Tiens dimanapun berada, fungsi yang utama dari grape extract ini adalah untuk memang membantu lemak darah, membantu keadaan lemak darah sehingga optimal ya. Atau dari sisi yang umumnya bahwa kandungan dari grape extract ini berfungsi juga sebagai untuk antioksidan atau daya tahan tubuh. Nah, di sini kemarin juga ada yang bertanya juga apakah ini bisa meningkatkan pengenceran darah itu semakin kurang bagus. Kalau misalkan dikombinasi dengan obat-obat dari dokter, contohnya obat ada aspirin, kemudian ada obat yang lainnya yang pengencer darah, itu kurang bagus kalau dikombinasi bersamaan. Sehingga nanti untuk kerja dari obat yang dari dokternya itu terganggu oleh grape extractnya. Nah, di sini boleh disarankan tapi dengan jeda jarak 2-4 jam untuk penderita yang tadi Bapak maksud ya, yang mendekati stroke ya Bapak Andri. Untuk dosisnya, kalau misalkan umurnya atau keadaan kesehatannya masih bagus, itu boleh dikonsumsi 3 kali sehari. 1 kapsul ya sesudah makan. Nah, terus tadi ada lagi pertanyaannya, apakah bagus dikombinasi dengan teh ya? Nah, bagus atau enggaknya itu kan kalau dikatakan bagus nanti tergantung dari respon tubuh seseorang, itu kembalinya ke sana lagi. Namun kalau mau diberikan itu boleh saja, namun jarak dengan grape extract dengan teh itu 1 jam. Jadi Bapak boleh berikan 1 jam dulu grape extractnya, di jam berikutnya boleh tehnya.
Cukup 1 bungkus saja Bapak untuk membantu kesehatan tubuhnya supaya lebih lancar lagi peredaran darahnya. Dan diinfokan ini sesudah makan ya. Berarti Bagaimana Pak tehnya Andri? satu Apa sudah hari. jelas? Iya. Berarti tehnya cuma 1 kali aja Pak ya minumnya ya, 1 hari. Kalau kalau teh boleh 3 kali di maksimal, namun sekali minum 1 bungkus. Ya. Oh gitu, berarti satu Iya. hari itu bisa 3 kantong Pak ya? 1 hari 3 kali. Tadi kan tehnya bisa diseduh lagi bahwa satu bungkus itu bisa buat 3 kali. Berarti 1 hari Oh gitu. boleh 1 bungkus. Ya, tidak masalah. Oh iya, oke. Terima kasih Pak. Oke. Sama-sama, Pak Andri. Oke, baik, terima kasih Pak Andri Bambang. Pastikan tadi Bapak udah mencatat ya, karena penjelasannya cukup panjang, biar nggak lupa. Oke, kita lanjut nih ke penanya berikutnya. Kita persilakan kepada Bapak Ariza Effendi. Silakan Bapak. Ya, selamat sore Mbak Indah. Selamat sore Halo. Pak. Iya, selamat sore. Selamat sore. Ini jadi perkenalkan, nama saya Riza Effendi dari Bojonegoro. Ini sekedar mau tanya. Kebetulan ini kan untuk saya pribadi, kebetulan perawakan saya kan agak cenderung kurus gitu. Cuman saya juga cenderung sering kesemutan dan lain sebagainya. Nah, saya kan pengennya juga konsumsi Jiangzeti nih. Cuma kan dari saya sendiri kan biasanya khawatir kalau nanti saya konsumsi Jiangzeti ini, khawatirnya tambah makin kurus gitu loh. Nah, jadi jadi pertanyaan saya barangkali ke Pak Walid, apakah cocok gitu loh saya saya konsumsi produk Jiangzeti ini, atau barangkali ada yang lain yang lebih baik buat saya gitu. Gitu aja. Baik. Yeah. Ya, baik, terima kasih Pak. Ini karena saya bukan pakarnya, kita langsung aja nih Pak Walid ya. Silakan Bapak Walid. Oke, makasih Mbak Ida. Halo Pak. Ya sore, tadi pertanyaannya sering kesemutan Pak ya. Kesemutan Iya, atau betul. saluran atau yang berkaitan dengan persendian. Nah, di sini rekomendasinya kalaupun mau konsumsi teh itu tidak masalah Bapak. Jadi teh itu jangan diasumsikan untuk penurun lemak sehingga kita nanti jadi kurus. Nah, di sini juga berfungsi kan, di sana juga ada beberapa komposisi, ada 5 ya. Dan salah satunya itu ada yang dari teh Ginosterma itu berfungsi atau bermanfaat untuk persendian juga. Jadi kalaupun Bapak mau konsumsi teh itu tidak masalah, cukup sehari sekali saja sesudah makan. Kemudian Bapak bantu dengan grab ekstraknya 1 kali sehari, satu lagi sama glukosamin. Nah, glukosamin cukup Bapak sehari sekali. Iya, untuk perumasan di dalam persendiannya. Biasanya kalau untuk kesemutan kan tidak jauh dengan kekurangan vitamin B ya Pak. Vitamin B sehingga pas kesemutan kayak gitu ya. Jadi 3 produk tadi Bapak boleh konsumsi untuk teh, grab ekstrak, sama glukosamin. Cukup jelas Bapak? Oh, jelas Pak. Terima kasih, biar saya lebih yakin ini. Terima kasih Pak Walid. Bapak. Oke. Sehat selalu Terima Pak. kasih Pak. Oke, jadi kita perlu yakin lagi ya Mas ya, Pak Walid ya. Jadi jangan khawatir untuk kurus selagi sinerginya tepat, begitu ya Pak Walid ya. Betul, Mbak Indah. Oke. Maka dari itu kan kita ada penerapan dosisnya berapa, kemudian tujuannya buat apa, itu yang harus dipahami. Jadi yang pertama sekali dicatat nih Bapak Ibu, kenali dulu keadaan sendiri bagaimana, lalu dipasin tuh dosisnya bagaimana dan sinerginya apa saja. Jadi nanti fungsinya lebih maksimal. Baik, untuk penanya berikutnya kita silakan kepada Bapak Yuda Permana. Silakan Bapak. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Yuda. Saya mau tanya, kan kebetulan ini ada beberapa orang saudara yang sudah kena jantung, yang sekarang alhamdulillah udah di ring itu, ada yang 1, ada yang 2. Nah, itu saya kalau boleh minta sarannya nih, kan kebetulan dia pakai produk herba juga, cuman sudah saya saranin pakai produk Tiens, dia masih belum masuk nih ke alam bawah sadarnya. Nah, alangkah bagusnya kalau seandainya saya menyarankan grape ekstrak itu untuk dosisnya yang sudah di ring itu berapa Pak sehari? Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Walid. Oke, sore Pak Yuda. Pertanyaannya tadi
cukup menantang ya. Semuanya ini penyakitnya penyakit tinggi semua ya. Jadi yang jantung sudah ada ring 1 dan 2, kemudian rekomendasi IEN apa nih supaya meyakinkan. Pastinya saudara Bapak atau teman Bapak tersebut itu yang sudah ring 1, ring 2 pasti sedang mengkonsumsi obat dari dokter. Betul Bapak? Iya. Ya. Jadi di sini yang harus Bapak berikan, kalaupun mau dibantu, karena produk kita itu bukan produk pengganti medis ya, Bapak dan Ibu Iya. dimanapun berada, ini yang harus ditekankan. Produk Tiens bukan merupakan produk pengganti medis, namun pendukung untuk penyembuhan atau kesehatan Bapak dan Ibu atau keluarga dimanapun berada. Jadi kalau mau direkomendasikan untuk grab ekstraknya itu cukup sehari sekali saja Bapak, untuk yang tadi sudah pasang ringnya. Itu pagi atau bebas? Ini boleh di pagi hari setelah sarapan atau di malam hari. Ya, ini tidak Gitu. berpengaruh untuk ke hal yang lainnya. Namun dikasih jarak sekitar 2-4 jam dengan obat dokter yang untuk pengobatan jantungnya tadi. Jadi jangan dibarengin. Oh gitu. Apakah ada Ya. produk tambahan yang selain Grab Extra, Pak? Kalau mau produk tambahan bisa ditambah dengan yang spirulina cukup. Ini usianya berapa ya Pak ya? Yang pertama itu 45 tahun, yang kakaknya itu udah 55 tahun, Pak. 55 tahun Bapak kalau mau ditambahkan boleh dengan spirulina 3x2 sama Vitaline 1x1 Bapak. 3x2 sama 1x1. Iya, terima kasih Iya, banyak, Pak. semuanya boleh sesudah makan. Sama-sama Pak, semoga sehat selalu. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, yang penting dosisnya tepat, Pak. Oh iya, jangan lupa dicatat Pak, biar nanti yang dikasih tahu terekam di alam bawah sadarnya. Oke, berikutnya kita lanjut ke penanya berikutnya. Kita lanjut kepada Ibu Dara. Silakan Ibu Dara. Ibu Dara Yunita. Ini saya yakin suaranya bagus nih kayak Yunita. Silakan Ibu Dara. Halo Ibu Dara. Jadi memang ya Pak Walid ya, kali ini topiknya sangat menarik sekali dan yang nanya juga pertanyaannya banyak yang serius ya Pak Walid ya. Apalagi yang Betul, Mbak Indah, pertanyaan pada barusan. antusias ya. Iya, pada antusias nih. Kita masih nunggu Ibu Dara nih. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ya ke Ibu Teresia Moranda. Silakan Ibu Teresia. Halo, Assalamualaikum Mbak. Mau nanya. Iya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Ya, mama saya kan umur 47 tahun. Dia memiliki ada lemak di kelopak mata. Itu kenapa ya, Mbak? Terus jelasin kenapa terjadi. Terus apakah minum teh sama Grab itu bisa hilang ada kelopak mata di itu lemak itu, Mbak? Kasih, Mbak. Oke, terima kasih Bu Tere. Sebenarnya bukan saya yang jawab sih, tapi kita langsung aja kasih ke pakarnya ya. Pak Walid, silakan Pak. Oke, sore Bu Teresia. Tadi pertanyaannya cukup bagus sekali ya buat kita semuanya. Ibunya ya Bu Tere 47 tahun. Kemudian ada lemak di kelopak matanya. Itu kalau misalkan bertanya tentang asal-usul, itu jatuhnya nanti ke diagnosa. Itu bukan wewenang saya dan itu kategorinya penyakit apa, itu dokter yang memutuskan. Namun kalau untuk rekomendasi dari produknya, itu Ibu boleh untuk kalau memberikan grab ekstrak dengan teh di 3x2 Ibu. 3x2, tehnya 3x2 bungkus, kemudian grab ekstraknya 3x2 juga sesudah makan. Nanti Ibu boleh pantau perkembangan kesehatannya, ya, terutama yang tadi di bagian kelopak matanya, itu dilihat mulai dari per minggu, 2 minggu, sampai nanti terlihat ada perbaikan di kelopak mata tersebut. Ya. Oke, makasih, Pak. Oke. Sama-sama Ibu Tere. Terima kasih juga Ibu Tere. Jadi kita tambah banyak di pengetahuannya karena ada pertanyaan yang unik seperti ini ya, Pak Walid. Nah, berikutnya saya yakin pertanyaan lebih menarik lagi nih Pak Walid. Kita langsung aja ya, silakan kepada Bapak Guan Chris. Silakan Bapak. Halo Bapak Chris. Halo. Jadi seperti yang dibilang sama Pak Walid tadi, memang kita lihat dulu
dari dokternya bagaimana. Nah, produk kita sendiri itu mendukung ya Pak Walid ya, bukan berarti Betul, mengganti. bukan pengganti ya. Iya, bukan mengganti. Jadi itu harus digarisbawahi nih Bapak Ibu, oke? Nah, berikutnya kita langsung aja nih nanya ke penanya berikutnya, Bapak Anton. Silakan Bapak. Bapak Anton, Director. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Selamat sore Pak. Ya, gini Pak, saya mau bertanya nih, apakah dari kolesterol itu bisa mengakibatkan untuk kencing batu? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup singkat tapi sangat menantang nih Pak Walid. Gimana Pak Walid jawabannya? Baik, tadi Pak Anton ya, apakah kolesterol bisa mengakibatkan kencing batu atau sebaliknya apakah kencing batu bisa disebabkan oleh kolesterol yang tinggi tentunya ya. Tadi di awal kita sudah infokan bahwa sudah sharing untuk pemicu dari penyakit-penyakit yang timbulkan oleh kolesterol tinggi, stroke jantung dan lain-lain. Nah, kategori dan lain-lain tersebut itu bisa jadi salah satunya kencing batu ya. Dan masih banyak hal yang lainnya yang disebabkan oleh kadar kolesterol yang tinggi. Namun untuk memastikan misalkan terjadi penyakit tersebut apakah disebabkan oleh kolesterol atau tidak, itu diperlukan oleh diagnosa anamnesa atau diagnosa oleh dokter sehingga bisa ditentukan ternyata memang kencing batu atau penyakit lainnya ini disebabkan oleh kolesterol tinggi. Itu Bapak, kalau dari saya. Oh iya. Yang direkomendasikan untuk dia punya produk apa aja semua? Untuk kencing batu tadi ya Bapak ya. Iya. Baik, saya rekomendasikan di sini kalau untuk kencing batunya Bapak boleh kasih teh 3x2. Iya. Kemudian Rinupsnya 3x1. Iya. Kemudian Spirunya 3x2. Iya. Kalau Bapak mau ditambahkan supaya untuk persendiannya juga bagus, boleh tambahkan kalsium 1x1. Ini untuk dosis dewasa Bapak ya, dan dikonsumsinya sesudah makan. Iya. Baik Bapak, ada lagi Bapak Anton? Oke, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa didengar seluruh Indonesia, bisa menerimanya semua. Amin. Amin Bapak, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Oke, Bapak Walid ini banyak sekali yang antusias ya, dan pertanyaannya juga bukan pertanyaan yang mudah, banyak sekali pertanyaan yang serius. Nah, Bapak Walid bisa dikasih sedikit kesimpulan nih Pak tentang webinar kita kali ini? Ya, kesimpulan dari webinar ini berarti sudah selesai ya Mbak Indah ya? Oh gitu, saya nggak berasa soalnya nggak lihat jam soalnya. Oke, menarik sekali ya. Kesimpulannya dari webinar ini, yang pertama kita harus lebih peduli lagi dengan kesehatan kita, apalagi hari ini kita sedang membahas tentang kolesterol. Jadi kolesterol itu yang harus lebih kita perhatikan mulai dari faktor pola hidup sehat kita, dari makanan kita, kemudian aktivitas kita, dan kalau perlu ada asupan dari luar seperti makanan kesehatan atau vitamin, yang tentunya di sini kita punya beberapa produk yang memang mendukung untuk kesehatan, membantu kesehatan kita semuanya, yaitu dari TNC. Dan untuk hari ini ada 2 produk yang direkomendasikan untuk menjaga kesehatan kita, terutama membantu dalam mengurangi lemak di dalam tubuh kita, tentunya lemak jahat ya, kurang bagus, yaitu produknya ada Grab Extract dan Changceti. Itu Mbak Indah. Oke, dan mungkin kita bisa tambahin lagi nih Pak Walid bahwa sebenarnya juga berawal dari kedisiplinan kita untuk tetap hidup sehat begitu ya Pak Walid ya. Betul Mbak Indah. Oke. Nah Bapak Ibu, topik kali ini sangat-sangat menarik sekali nih Bapak Ibu, dan pastinya kita juga banyak menerima pengetahuan baru di sini, kita belajar lebih banyak hal di sini, dan pastinya di webinar kita selanjutnya topiknya akan lebih menarik lagi nih Bapak Ibu. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu untuk buka fitur chatnya
silakan dibuka fitur chatnya Bapak Ibu. Di situ kami sudah membagikan link training feedback-nya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa klik training feedback tersebut. Lalu Bapak di situ akan muncul training feedback-nya. Bapak Ibu tinggal isi nama, lalu dari cabang mana, lalu diklik jawaban yang benar, maksudnya jawaban yang menurut Bapak Ibu penilaiannya seperti itu, lalu dijawab beberapa pertanyaannya. Pertanyaan cukup singkat, dan ini pastinya sangat berarti bagi kami, karena kami ingin nantinya webinar kami selanjutnya menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Jadi webinar ini semakin bermanfaat bagi Bapak Ibu dan semakin lebih mudah untuk diakses oleh semuanya. Nah, untuk webinar kita selanjutnya itu ada pada tanggal 22 April 2020, Bapak Ibu. Jadi untuk training, untuk webinar kami yang selanjutnya, jadwalnya selalu stay tune di official website kami dan juga ada di sosial media kami, ada di Facebook dan juga Instagram. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan webinar kami kali ini. Semoga webinar ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk menyebarluaskannya kepada jaringan agar semuanya bisa mendapatkan manfaat dari pengetahuan baru yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Dan akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Dan Bapak Walid, silakan. Ya, saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu TNS Family dimanapun berada. Saya Walid Adriansyah. Saya Indah Iswar, terima kasih dan sampai jumpa di webinar kami yang selanjutnya. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.